di Museum Seni Rupa dan Keramik. Perkenalkan, saya Kirti Almaida dan ini saya akan ingin menjelaskan tentang lukisan yang berjudul An Easy Going Afternoon di tahun 1997. Nah, jadi karya An Easy Going Afternoon ini merupakan karya seni tradisional yang bukan berarti digital art. Nah, Ari Smith ini dikenal sebagai pelukis modern Indonesia yang menggunakan media lukisan cat di atas kanvas. Nah, konsep karya ini menggambarkan suasana santai kehidupan di pedesaan Bali dengan aktivitas masyarakat yang bersahaja dalam keseharian mereka. Nah, Ari Smith ini sering menonjolkan keceriaan di dalam lukisannya, warna-warnanya yang cerah dan kesederhanaan hidup masyarakat Bali. Nah, lukisan ini memperlihatkan gambar waktu di sore hari di pedesaan, di mana aktivitas manusia tampak santai dan damai. Warna-warna seperti orange, hijau, biru, merah muda mendominasi permukaan kanvas. Bentuk-bentuk figur dan pepohonan ditampilkan dengan gaya semi abstrak yang khas. Nah, karya ini merupakan karya seni dua dimensi berupa lukisan di atas bidang datar atau bisa disebut kanvas. Nah, meski demikian, melalui permainan warna dan sapuan kuas, Ari ini menciptakan kedalaman dan perspektif yang membuat suasana terasa hidup. Nah, karya ini termasuk seni murni atau fine art. Nah, tujuan penciptaannya bukan untuk fungsi praktis, melainkan ekspresi artistik dan keindahan visual. Nah, Ari Smith juga menyalurkan pengamatannya terhadap kehidupan sehari-hari dan keindahan alam di Bali ke dalam bentuk estetika yang murni. Nah, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan estetika modern dari penggunaan warna yang ekspresif dan tidak realistis. Nah, bentuk yang disederhanakan atau deformasi dan cenderung dekoratif. Selanjutnya, penekanan pada suasana dan emosi ketimbang detail realistis. Nah, ciri ini sejalan dengan gaya seni modern ke abad ke-20 yang menekankan ekspresif subjektif seniman. Karya ini dibuat menggunakan cat minyak oil paint, kuas dan pisau palet, dan yang alasnya adalah kanvas. Nah, teknik yang digunakan adalah teknik lukis atau painting. Sapuan kuasnya tebal dan spontan dengan tekstur khas dari pemakaian cat minyak. Nah, Ari Smith juga dikenal dengan teknik impasto, yakni penggunaan cat yang cukup tebal untuk memberi tekstur pada permukaan lukisan. Nah, Ari Smith 1916 sampai 2016 adalah pelukis Belanda yang menetap di Bali sejak tahun 1956.
Ia dikenal sebagai pendiri Young Artist Movement di Ubud yang melahirkan banyak pelukis muda Bali. Nah, karya An Easy Going Afternoon ini yang di tahun 1997 merefleksikan periode akhir karirnya ketika gaya lukisannya sudah matang dan penuh warna. Nah, lukisan ini menjadi bagian dari perjalanan seni modern Indonesia, khususnya yang menampilkan keindahan dan keceriaan kehidupan pada Bali pasca kolonial. Terima kasih. Oke baik, saya Naila Marifa. Saya izin untuk menjelaskan lukisan yang berjudul Ngarai Sihanouk pada tahun 1997. Nah, jadi karya ini berjudul Ngarai Sihanouk merupakan karya seni tradisional atau traditional art karena diciptakan menggunakan teknik manual dengan media cat minyak di atas kanvas. Nah, pelukisnya itu adalah Maria Tujuh yang mengangkat tema keindahan alam sebagai bentuk apresiasi terhadap lanskap dan suasana spiritual alam Indonesia. Lukisan ini menampilkan keagungan lembah dan bukit yang diterangi cahaya, mencerminkan hubungan harmonis antara manusia dan alam yang menjadi ciri khas lukisan lanskap klasik ini. Nah, secara visual, lukisan ini menampilkan pemandangan alam pegunungan dan lembah, yaitu ngarai, dengan permainan warna hijau, kuning, dan coklat yang mendominasi di lukisan ini. Nah, lukisan ini termasuk karya dua dimensi. Pencahayaannya ini terdapat kontras yang kuat antara area lembah yang bercahaya dan perbukitan gelap di belakangnya, sehingga menimbulkan kesan dramatis dan juga spiritual. Nah, tekstur dari lukisan ini terlihat dari sapuan kuas yang tebal dan ekspresif, jadi menonjolkan tekstur alami tanah dan juga pepohonan. Nah, karya ini termasuk dalam seni murni atau yang biasa dikenal fine art. Tujuan utamanya bukan untuk fungsi praktis, melainkan untuk menyampaikan ekspresi estetika dan emosi seniman terhadap alam. Lukisan ini menggambarkan pandangan pribadi Maria Teguh terhadap keindahan dan kekuatan alam di Nusantara. Yang selanjutnya adalah karya ini menggunakan pendekatan estetika modern. Meskipun bertema lanskap realistis, Maria Teguh juga mengolahnya secara ekspresif dan subjektif. Tampak dari kayak penggunaan warna yang tidak sekedar menggambarkan realitas, tetapi juga menyampaikan suasana dan emosi batin. Sapuan kuas yang bebas dan dinamis menggambarkan pengaruh ekspresionisme dan impresionisme. Pendekatan ini menekankan pengalaman visual dan juga emosional, bukan sekedar representasi faktual alam. Karya ini menggunakan media cat minyak atau oil paint di atas kanvas. Pemilihan cat minyak memungkinkan Maria Teguh juga menciptakan gradasi lembut, cahaya halus, serta tekstur tebal yang menunjukkan kekuatan dan kedalaman lanskap. Maria Teguh juga menggunakan teknik lukis seperti paint atau yang dikenal dengan painting teknik dengan sapuan kuas tebal dan juga lembut. Nah, beberapa bagian yang memperlihatkan lapisan cat tebal untuk menonjolkan tekstur tanah dan cahaya pada tebing lembah. Nah, teknik ini membuat karya terasa hidup dan juga penuh energi. Jadi karya yang berjudul Ngarai Sihanouk tahun 1997 ini lahir pada masa ketika seni lukis Indonesia sedang mengalami perkembangan menuju modernisme dan ekspresi personal. Nah, Maria Teguh selaku seniman yang membuat lukisan ini merupakan salah satu pelukis perempuan Indonesia yang berperan penting dalam memperkaya perspektif seni rupa nasional. Nah, banyak karya-karya dari seniman ini yang terinspirasi dari pemandangan alam, kehidupan masyarakat biasa, nelayan, bahkan pasar. Nah, goresan-goresan lukisannya elegan dengan gaya-gaya yang ekspresionis dan impresionis. Keahliannya dalam melukis sangat mirip dengan Avandi, guru sebagai panutan yang dikaguninya. Nah, Maria Teguh lahir di Pariaman, Sumatera Barat pada 19 Mei tahun 1934. Nah, ia belajar melukis di Seniman Indonesia Moeda atau disingkat dengan SIM di bawah bimbingan Sujojono. Saya Risma Fauzia ingin menjelaskan tentang lukisan Gunung Merapi pada siang hari pada tahun 1860 oleh karya Raden Saleh Syarif Butaman. Lukisan ini, lukisan Gunung Merapi pada siang hari merupakan
karya tradisional berbentuk lukisan kanvas yang menggambarkan peristiwa alam, yaitu letusan Gunung Merapi itu sendiri. Konsep yang diangkat adalah keagungan dan kekuatan alam yang dihadirkan secara dramatis. Lukisan ini menunjukkan kekaguman Raden Saleh terhadap fenomena alam yang ada di Nusantara itu sendiri, serta mengekspresikan hubungan manusia dengan kekuatan yang tak terkendali. Letusan Gunung Merapi ini menampilkan fenomena letusan Gunung Merapi dengan semburan vulkanik awan panas yang melunjak ke ketinggian. Dilatar belakangi dengan dampak pepohonan dan perbukitan menjadi kontras dengan warna langit yang gelap dan asap yang tebal. Karya ini merupakan desain 2 dimensi karena bentuknya lukisan datar di atas kanvas. Warnanya mendominasi warna gelap seperti abu-abu, coklat, dan hitam yang dengan pencahayaan yang dramatis. Penggunaan spektif atmosfer menciptakan kesan kedalaman yang menggambarkan letusan itu sendiri. Terlihat dari sapuan kuas tebal yang menggambarkan asap dan lelehan secara realistis. Karya ini tergolong seni murni karena dapat ditunjukkan secara ekspresi dan emosional, bukan untuk fungsi estetis ataupun terapan. Nilai utamanya adalah keindahan dan makna simbolis itu sendiri. Fungsinya karya ini menggambarkan pendekatan estetis modern. Raden Saleh sangat dipengaruhi oleh romantisme Eropa yang menonjolkan emosi keanggunan dan dramatis lainnya. Terus karya ini juga menggambarkan rasa kagumnya beliau terhadap kekuatan yang sangat besar dari ciri-ciri pemantik pada abad 19. Bahan yang digunakan yaitu cat minyak di atas kanvas. Adanya pigmen warna alami yang digunakan pada masa itu. Raden Saleh sendiri menggunakan teknik lukisan realistis dengan sapuan kuas halus, yaitu teknik memungkinkan penciptakan efek cahaya, kabut, dan asap secara detail untuk menimbulkan kesan drama dan mendalam. Nilai karya ini sangat untuk menggambarkan sejarah penting yang ada di Indonesia pada saat itu. Merupakan dokumentasi fenomena alam terbesar di Indonesia pada masanya. Perpaduan antara seni barat dan identitas Nusantara menunjukkan kemampuan seniman Indonesia pertama yang diakui secara internasional diciptakan oleh Raden Saleh pada tahun 1811 sampai 1880. Fenomena lukisan modern Indonesia dan tokoh dalam sejarah seni rupa nasional. Baik, saya Raihana Parasatika. Di sini saya akan menjelaskan lukisan ini. Oke, jadi karya lukis ini merupakan karya dari Soehardi Adi Marjono yang merupakan karya seni tradisional yang berarti bukan digitalkan. Oke, Soehardi ini dikenal sebagai salah satu pelukis Indonesia yang aktif pada masa awal perkembangan seni rupa modern Indonesia sekitar 1950-an sampai 1970-an. Jadi, konsep karya-karyanya umumnya menonjolkan realisme kehidupan rakyat Indonesia seperti potret manusia bekerja, suasana pedesaan, atau kegiatan sosial. Ia menggunakan lukisan sebagai media untuk mengungkapkan semangat nasionalisme, kemanusiaan, dan nilai-nilai keseharian masyarakat. Baik, lukisan Soehardi Adi Marjono cenderung realis, naturalistik yang menggambarkan bentuk manusia, lingkungan, atau objek nyata dengan detail dan proporsi yang akurat. Jadi, warna yang digunakan biasanya hangat, alami, dan lembut, mencerminkan kehidupan rakyat Indonesia pada masa itu. Karya ini bersifat 2 dimensi karena dituangkan di atas kanvas atau kertas datar. Walaupun 2 dimensi, seniman menciptakan kesan ruang dan kedalaman melalui penggunaan perspektif dan gradasi warna. Baik, karya Soehardi termasuk seni murni
yang tujuan utamanya bukan untuk fungsi praktis, melainkan sebagai sarana ekspresi dokumentasi nasional, sosial, dan apresiasi keindahan. Ia menghadirkan realitas kehidupan masyarakat Indonesia dalam bahasa visual yang indah dan bermakna. Kedekatan yang digunakan adalah pendekatan estetika pramodern. Hal ini tampak dari upaya menghadirkan bentuk yang realistis dan proporsional, penekanan pada keindahan yang harmoni dan alami. Tidak ada eksplorasi bentuk ekstrim seperti dalam seni modern. Kemudian, menunjukkan orientasi pada estetika tradisional dan akademik, di mana keindahan diukur dari kesempurnaan bentuk, warna, dan makna yang mudah dipahami. Karya Soehardi ini menggunakan bahan tradisional seni lukis, yaitu cat minyak, kuas berbagai ukuran, dan kanvas atau papan lukis. Kemudian, teknik yang digunakan adalah teknik lukis realis atau painting. Soehardi mengandalkan sapuan halus dan gradasi warna lembut untuk menciptakan kesan cahaya, bayangan, dan tekstur yang alami. Gaya lukisannya mendekati teknik akademis Eropa yang berkembang di masa kolonial. Kemudian, Soehardi Adimaryono ini lahir tahun 1939, termasuk generasi pelukis pasca kemerdekaan Indonesia. Ia merupakan bagian dari era transisi seni rupa Indonesia yang mulai beralih dari gaya realis kolonial menuju ekspresi yang lebih nasional dan humanis. Karya-karyanya memiliki nilai sejarah karena menggambarkan semangat dan suasana nasional Indonesia di masa awal kemerdekaan, ketika seni rupa digunakan untuk memperkuat identitas bangsa. Sekian dari saya, terima kasih. Sekian video dari kami, kurang lebihnya mohon maaf.